Halo, selamat bertemu kembali adik-adik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kembali kita akan belajar materi dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Pak SM kelas 12. Menurut Hans Kung, seorang penggagas rumusan etika global, ia mengatakan bahwa tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama-agama. Tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama. Dan tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama. Simak gambar ilustrasi berikut. Perkataan tersebut masih relevan dengan dunia sekarang. Kasus-kasus kekerasan antar sekelompok umat beragama di Indonesia bisa menjadi bukti pembenaran hipotesis Hans Kung tersebut. Karena itu, dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain di Indonesia menjadi sangat penting, bahkan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup bermasyarakat. Kasus intoleransi antar umat beragama, berikut contoh-contohnya, seperti larangan mendirikan rumah ibadat gereja di tempat perkampungan yang mayoritas agama lain, atau pengusiran umat beragama oleh sekelompok ormas. Lalu ada kampanye politis yang menggunakan isu agama, dan tentu SARA menjadi laris manis ketika momen politik terjadi. Ada pula kasus pelarangan penggunaan jilbab atau hijab di sekolah-sekolah tertentu atau di daerah tertentu, dan yang terbaru adalah pemaksaan peserta didik non-muslim untuk memakai jilbab di Padang. Toleransi hidup antar umat beragama Indonesia masih kita temui di beberapa daerah. Misalnya di daerah-daerah Indonesia Timur, toleransi hidup agamanya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi menganut sebuah semboyan yang sama, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Simak gambar ilustrasi berikut. Yang berikut kita akan melihat ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama. Dalam dokumen Konsili Vatikan II Nostra Aetate artikel 2, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tidak hentinya mewartakan dan wajib mewartakan bahwa Kristus yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena itu, gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosial budaya. Yang berikut bentuk-bentuk dialog antar umat beragama. Yang pertama adalah dialog kehidupan. Dalam dialog kehidupan, penganut agama berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, dan saling mendukung, serta saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman, dalam hal ini iman kekatolikan.
Simak gambar ilustrasi berikut. Yang kedua adalah dialog karya. Apa yang dimaksudkan dengan dialog karya? Dialog karya lebih menempatkan seseorang pada aksi nyata di lingkungan masyarakatnya, seperti membangun tempat-tempat publik ataupun bekerjasama dalam menyukseskan program-program di pemerintahan. Lalu yang berikut adalah dialog iman. Dialog iman dalam hal ini bukan perdebatan mengenai teologis atau ajaran agama, tetapi memberikan kesaksian iman kita tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai Injil seperti yang tertera berikut ini. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berdoa dan belajar. Patuhi protokol kesehatan. Salve.